Baik, di sini saya akan menjelaskan cara uji coba server database MySQL atau MariaDB. Sini untuk update sistem Linuxnya kita menggunakan sudo apt update. Nah, yang kita tunggu aja. Lalu kita lanjutkan dengan sudo apt upgrade ini ya. Nah, itu untuk memperbarui sistem Linux agar semuanya pada versi terbaru. Jadi bisa berjalan dengan lancar. MariaDB. Nah, selanjutnya ada sudo apt install MySQL. Itu digunakan untuk menginstal server database MySQL atau MariaDB yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola datanya. Lalu di sini untuk cek versi database-nya kita gunakan MySQL version. Nah, di sini tuh untuk memastikan bahwa MySQL-nya sudah berhasil terinstall di sistem. Lalu untuk menjalankan dan mengaktifkan service database-nya kita menggunakan sudo systemctl start MariaDB, lalu sudo system enable MariaDB. Ini tuh database dijalankan dan diatur agar otomatis aktif setiap kali sistem dinyalakan. Terus untuk pengamanan awal database-nya kita menggunakan sudo MySQL secure installation. Sini kita masukkan passwordnya 6, kita jawab ya. Ini untuk passwordnya kita ubah jadi baru, masukin lagi. Nah, kita coba aja semua ini. Terus kita masuk ke database-nya MySQL di sini kita masukkan password baru. Nah, lalu kita membuat database barunya menggunakan create database kelompok 6. Nah, di sini sudah membuat database baru. Kita lanjut untuk memasukkan kita coba pakai user barunya. Jadi ini sudah terbuat user baru. Ini untuk membuat agar pengolahan database tidak menggunakan akun root demi keamanan. Lalu kita buat memberikan hak akses usernya kita menggunakan ini. Jadi di sini tuh user diberikan hak akses penuh pada ke database untuk mengelola datanya. Terus kita masukin terus ini sama yang seperti di atas. Lalu untuk mengecek user dan database-nya kita menggunakan select user host from MySQL user. Nah, di sini usernya sudah ada semua. Ini untuk memastikan bahwa user dan database berhasil dibuat. Ini banyak di sini. Lalu kita show database-nya. Nah, di sini ada database yang kita buat tadi kelompok 6. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Selanjutnya saya akan jelaskan uji coba login user baru. Jadi pada bagian ini saya melakukan uji coba login menggunakan user baru yang sudah dibuat, yaitu user kelompok. Perintah MySQL -u user kelompok -p ini digunakan untuk memastikan bahwa user tersebut bisa masuk ke sistem MySQL dengan password yang benar. Setelah berhasil login, saya masuk ke database kelompok 6 MinDB, itu menggunakan perintah use kelompok 6 MinDB. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa user memiliki hak akses ke database tersebut. Selanjutnya saya membuat tabel mahasiswa yang berisi data ID, nama, dan jurusan. Tabel ini digunakan sebagai contoh untuk menguji apakah user dapat melakukan operasi database. Setelah tabel dibuat, saya menambahkan 2 data mahasiswa, yaitu Budi dari jurusan informatika dan Sari dari jurusan sistem informasi. Kemudian saya menampilkan seluruh isi tabel menggunakan perintah select from mahasiswa. Dan jika data tersebut berhasil ditampilkan tanpa error, maka dapat disimpulkan bahwa user ini berhasil melakukan operasi dasar database, yaitu membuat tabel, menambahkan data, dan membaca data. Untuk backup database pada tahap berikutnya ini saya melakukan proses backup database. Jadi backup ini penting untuk menjaga keamanan data apabila terjadi kerusakan atau kehilangan data. Perintah MySQL -u root -p kelompok 6 MinDB backup user kelompok ini digunakan untuk menyimpan database kelompok 6 MinDB ke dalam sebuah file berekstensi SQL. Jadi file ini berisi seluruh struktur tabel dan data yang ada di database tersebut.
Selain itu, tersedia juga perintah untuk melakukan backup seluruh database, yaitu mysql dump -u root -p all database all backup sql. Jadi perintah ini digunakan untuk mencadangkan seluruh database dalam satu file. Dengan adanya proses backup ini, data dapat dipulihkan kembali kapan saja jika diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramadhan Savitri dengan NIM 9. Ini saya akan menjelaskan database Linux, yaitu PostgreSQL. Pertama saya akan melakukan update repository Linux menggunakan perintah sudo perintah ini digunakan untuk memperbarui daftar paket agar sistem mendapatkan versi terbaru sebelum melakukan instalasi. Setelah update, saya akan menginstal PostgreSQL dan ini digunakan untuk menginstal database PostgreSQL beserta fitur-fitur pentingnya. Dan saya akan mengecek versi PostgreSQL-nya. Sebenarnya opsional aja. Tujuannya itu untuk memastikan PostgreSQL-nya itu sudah terpasang atau belum. Nah, selanjutnya saya akan mengecek status PostgreSQL apakah sudah aktif, berjalan atau belum. Nah, di sini dia masih bisa belum atau belum aktif. Jadi kita klik dulu. Ada sudah keterangan aktif, berarti sudah siap digunakan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam user Postgres menggunakan sudo. Nah, user ini itu adalah insan default yang memiliki hak akses dulu di dalam Postgres SQL-nya. Selanjutnya saya akan mengatur password untuk user Postgres dengan perintah user support. Tujuannya agar user Postgres login menggunakan password. Selanjutnya kita akan membuat database baru dengan nama. Nah, sini sudah membuat database-nya. Database-nya akan kita gunakan untuk melakukan konfigurasi. Selanjutnya saya akan membuat user baru dengan nama mahasiswa. Sini saya sudah membuat. Selanjutnya kita akan memberikan password untuk user mahasiswa. Saya akan dengan selanjutnya saya akan melakukan hak akses ke dalam database log 6 dengan perintah berhasil ya. Dan itu mahasiswa bisa mengelola database dari log 6. Kemudian kita akan masuk ke dalam database log 6 itu dalam perintah PSQL. Baik, lanjut setelah masuk kembali ke dalam PSQL-nya, kita akan membuat tabel mahasiswa. Nah, jika tabelnya sudah berhasil terbuat, selanjutnya saya akan memasukkan data mahasiswa ke dalam tabel dan menggunakan perintah insert. Dan sudah berhasil. Setelah berhasil melakukan konfigurasi data, di sini saya akan membuka file konfigurasi atau aplikasi PostgreSQL. Kemudian saya akan membuka konfigurasi juga dari PostgreSQL. Setelah melakukan konfigurasi utama, di sini saya akan merestart service PostgreSQL. Tujuannya agar perubahan konfigurasi ini dapat diterapkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam backup database. Saya akan melakukan backup database dengan satu database saja menggunakan dia tidak bisa di backup dengan satu database. Kita akan coba melakukan backup seluruh database. Di bagian backup ini saya menjelaskan karena
mengapa dia error. Di sini tuh karena backup ini perlu juga melakukan sambungan internet, karena di sini internetnya kurang bagus, jadi mungkin backupnya batal atau tidak terbackup karena jaringan yang tidak menguntungkan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.